Ketika langit bertanya, dialog Allah dan malaikat tentang penciptaan Adam. Sebelum bumi mengenal darah, sebelum dosa pertama terjadi, pernah ada sebuah dialog di langit. Dialog antara Allah dan para malaikat. Bukan dialog tentang dunia, bukan tentang harta atau kekuasaan, tetapi tentang makhluk ciptaan bernama manusia, yang kelak memenuhi bumi dengan doa dan juga dosa. Dialog Allah dan malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan." Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat tidak membantah, mereka tidak membangkang, tetapi bertanya dengan adab. "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha, wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka?" Apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu? Pertanyaan ini bukan protes tetapi keheranan. Ya Allah, kami taat, mengapa makhluk yang berpotensi rusak ini engkau ciptakan? Lalu Allah menjawab dengan kalimat yang mengguncang langit dan bumi. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah menjelaskan tahapan berikutnya. Khalaqahu min tin. Dia menciptakannya dari tanah liat. As-Sajdah ayat 7. Dan min salsalin kal fakhar. Dari tanah kering seperti tembikar. Ar-Rahman 14. Adam terbentuk namun belum bernyawa. Dalam hadis disebutkan, Adam dibiarkan dalam bentuknya selama waktu yang Allah kehendaki, sementara malaikat melewatinya dan iblis mengelilinginya. Hadis riwayat Muslim makna ringkas. Tubuh ada, tetapi hidup belum ada. Selanjutnya, Allah berfirman, "Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Jika aku telah menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruhku. Al-Hijr ayat 29. Sebelum Adam berjalan di bumi, sebelum manusia mengenal dosa dan doa, Allah menciptakan Adam tidak sekaligus, tetapi melalui proses, agar manusia tahu, ia bukan makhluk instan, dan hidup pun bukan untuk tergesa-gesa. Allah berfirman, "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab." Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah. Ali Imran ayat 59. Dalam hadis disebutkan, "Inna Allaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard." Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh penjuru bumi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Hasan. Karena itu, manusia berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang mudah menerima kebenaran, ada yang membangkang. Semuanya berasal dari jenis tanah yang berbeda. Dalam hadis lain disebutkan, "Falamma nufikha fihi ar-ruh fabalagha ar-ruh ra'sahu 'atas." Ketika ruh ditiupkan dan sampai ke kepalanya, Adam bersin. Hadis riwayat Muslim. "Idza qada Allahu al-amra fis sama', darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih." Dan dalam riwayat lain, ketika ruh sampai ke kedua kakinya, Adam ingin segera berdiri, lalu Allah berfirman, "Khuliqal insanu min ajalin." Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Al-Anbiya ayat 37. "Falamma nufikha fihi ar-ruhu fabalagha ar-ruhu ra'sahu 'atas." Bahkan sebelum sempurna hidupnya, manusia sudah ingin bangun, sudah ingin berjalan, belum tahu, sudah ingin bicara, belum sabar, sudah ingin hasil. Itulah sifat bawaan manusia sejak awal penciptaan. Bukan untuk dibenarkan, tetapi untuk dikendalikan. Makanya, jangan lupa memberi makan ruh. Karena yang kembali ke tanah adalah tubuh, tetapi yang menghadap Allah adalah jiwa. Kemudian Allah mengajarkan Adam ilmu. "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha." Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya,
Al-Baqarah ayat 31. Ilmu, akal, kemampuan mengenal makna. Inilah yang tidak dimiliki malaikat, malaikat suci, tetapi manusia diberi pilihan. Bisa taat melebihi malaikat, atau jatuh lebih rendah dari binatang. Rasulullah bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama', darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih." Jika Allah menetapkan suatu urusan di langit, para malaikat mengepakkan sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ketika Allah memutuskan penciptaan Adam, seluruh malaikat tunduk tanpa syarat, dan ketika Allah memerintahkan sujud penghormatan, fasajadu illa iblis, maka semua malaikat bersujud kecuali iblis. Al-Baqarah ayat 34. Disinilah perbedaan dimulai. Malaikat tunduk, iblis sombong, manusia diuji. Kita adalah makhluk yang diperdebatkan di langit, tetapi sering lupa saat di bumi. Malaikat khawatir kita menumpahkan darah, sementara Allah berharap kita menjadi khalifah yang taat. Pertanyaannya bukan, siapa Adam, tetapi kita memilih jalan malaikat atau jalan iblis. Jika hari ini kita masih bermaksiat, jangan sombong. Sebab gara-gara sombong, iblis diusir dari surga. Tetapi jangan pula putus asa, karena Allah yang menciptakan Adam, juga Allah yang membuka pintu taubat. Makanya, jangan lupa memberi makan ruh dengan amal kebaikan. Karena yang kembali ke tanah adalah tubuh, tetapi yang menghadap Allah adalah jiwa. Jika kisah ini membuatmu berpikir sejenak, merenung tentang asal dan tujuan hidup, maka subscribe and share agar lebih banyak hati yang ingat bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali kepadanya. Semoga bermanfaat. Amin.